Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sukacita boleh bertemu kembali dalam Kingdom Devotion, renungan kita. Haleluya, saya akan meneruskan kembali pembahasan kita tentang perlengkapan senjata Allah. Firman Tuhan mengatakan kita harus memakai seluruh perlengkapan senjata ini, yaitu senjata rohani yang Tuhan sudah sediakan bagi umatnya. Kenapa saudara? Karena kita akan selalu secara konstan akan mengalami peperangan rohani. Dan Tuhan juga menugaskan kita sebagai alat untuk menjadi bagian dari menyelamatkan orang-orang yang masih dibelenggu oleh kuasa-kuasa kegelapan. Hari ini firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 16 mengatakan demikian. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Hari ini kita harus memakai kasut, yaitu Injil damai sejahtera. Haleluya saudara sekalian, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting sekali. Serdadu pada zaman dulu, pada zaman sekarang selalu harus siap sedia dengan sepatu ataupun kasut pada zaman dulu. Kenapa saudara? Karena disitulah akan menentukan bagaimana dia berdiri, bagaimana menentukan bagaimana dia pergi, bahkan berlari. Saudara, sepatu pada zaman dulu ataupun zaman sekarang, seorang tentara sepatunya tidak seperti sepatu biasa, tetapi bagian alasnya biasa ada seperti paku, sesuatu yang tajam, sesuatu yang menonjol. Ketika mereka berdiri, mereka bisa berdiri dengan tegap dan mantap. Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan untuk bagian perlengkapan senjata Allah ini, 3 kali dikatakan berdirilah teguh, tetap bertahan dengan posisi kita. Demikian sepatu ataupun kasut ini membuat kita bisa berdiri. Saudara, seorang tentara tahu mereka akan kalah kalau mereka sudah jatuh. Secanggih, sehebat apapun perlengkapan senjata mereka yang lain, ketika mereka sudah jatuh, tidak bisa berdiri teguh, mereka akan kalah dan ditawan oleh lawan. Firman Tuhan mengatakan berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Pakai Injil damai sejahtera ini agar kita memiliki kekuatan berdiri teguh. Saudara, ini berbicara tentang posisi kita, kepastian posisi kita di dalam Yesus Kristus sebagai anak Allah. Makanya kita harus, saudara, dengan Injil kebenaran ini, Injil damai sejahtera ini bagi kita sendiri, fungsinya sebagai ofensif, pertahanan, untuk kita bertahan. Makanya kita harus selalu mempelajari firman Tuhan. Kita harus tahu strategi firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, kuasa dari firman Tuhan Yesus sendiri. Dan kemudian kita harus mengetahui strategi daripada iblis. Kalau saudara berperang, saudara harus mengetahui strategi iblis. Tipu daya iblis. Firman Tuhan menjelaskan bagaimana tipu iblis dalam kehidupan yang akan mengganggu kehidupan orang-orang percaya. Dan kemudian kita harus tetap tertanam seperti sepatu itu, tertanam dalam firman Tuhan. Ketika peperangan itu terjadi, kita sungguh-sungguh bisa bertahan dengan kebenaran Injil damai sejahtera ini. Haleluya. Saudara sekalian, di bagian Timotius juga mengatakan kita harus selalu siap dalam keadaan baik dan buruk tentang firman Tuhan. Kita harus be prepared, menyiapkan hidup kita, be ready, harus selalu siap dengan firman Tuhan dalam keadaan baik ataupun keadaan tidak baik. Saudara, bagian kedua daripada firman Tuhan menginginkan kita untuk pergi. Saudara, ketika kita sudah mantap, sudah seimbang, sudah kuat dan kokoh dalam pendirian kita di dalam firman Tuhan, sepatu yang kita pakai harus kita pakai untuk pergi, untuk berperang. Peperangan kita tidak hanya untuk mempertahankan iman kita, tetapi peperangan kita juga untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Injil ini adalah Injil damai sejahtera. Mari kita pakai untuk mendatangkan damai sejahtera, kelepasan, kelegaan, pembebasan bagi banyak orang. Kalau kita tidak pergi, kalau tidak mereka mendengar Injil Tuhan, bagaimana ada iman dalam kehidupan mereka? Tuhan menugaskan kita berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Injil yang sudah diturunkan oleh Tuhan Yesus, yang sudah menyelamatkan kita untuk kita pakai bagi banyak orang, untuk kita memberitakan sebagai jalan keselamatan bagi mereka. Haleluya saudara sekalian. Roma 1 ayat 16 mengatakan demikian. Sebab aku
mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Haleluya. Injil ini yang sudah menyelamatkan kita. Mari kita bawa agar ada keselamatan bagi jiwa-jiwa yang dalam belenggu kuasa kegelapan. Pertanyaan sekarang saudara, sesuai dengan firman Tuhan, berkasutkan kerelaan. Pertanyaan adalah, apakah kita rela? Apakah kita bersedia untuk memberitakan firman Tuhan? Mungkin saudara mengatakan, aku tidak siap, aku tidak mengerti firman Tuhan. Disinilah waktu kita untuk lebih lagi membaca firman Tuhan, untuk lebih lagi memahami dan mengerti firman Tuhan, untuk lagi memakai firman Tuhan, untuk kita siap berkasutkan kerelaan memberitakan Injil Tuhan kita, Injil damai sejahtera. Haleluya. Saya akan berdoa bagi kita semuanya. Bapa di surga, Engkau mengetahui segala iman kami. Engkau mengetahui peperangan yang kami alami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu Tuhan, kami mau berdiri tegak. Kami mau selalu seimbang dalam kehidupan rohani kami. Kami tahu satu-satunya adalah Injil damai sejahtera. Kami ingin mengetahui, memahami, dan sungguh-sungguh Tuhan menghidupi Injil-Mu Tuhan. Beri kami kesempatan Tuhan untuk lebih lagi Tuhan. Beri kami kemampuan untuk lebih lagi Tuhan. Beri kami kekuatan untuk lebih lagi, dipersiapkan lebih lagi. Untuk kami menjadi kuat tetap dalam teguh kami, iman kami, berjalan dengan iman kami. Dan kami boleh memberitakan Injil-Mu bagi banyak orang. Beri kami hati yang rela Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati semuanya.